Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video tutorial HTML di mata kuliah pemrograman web dasar di STT Terpadu Nurul Fikri. Pada video kali ini kita akan belajar membuat form di dalam HTML. Ya, baik teman-teman bisa dibuka tag HTML tentang form. Nah, nanti pada video kali ini kita akan belajar membuat formulir seperti ini. Ada inputan berupa teks, ya berupa password. Lalu ada radio button yang hanya bisa memilih salah satu. Lalu ada inputan checkbox ya yang bisa dipilih lebih dari satu. Lalu select option, text area sama tombol untuk menyimpan atau membatalkan ya. Silakan teman-teman buka tag HTML tentang form ya. Untuk memulai form diawali dengan form tutup form, nanti ada name-nya, ada action-nya. Action artinya form ini akan dieksekusi, akan diproses ya di file yang mana gitu ya. Nah, nanti ini akan berlanjut materi ini dengan pemrograman JavaScript ya agar form itu bisa diproses ya. Atau nanti dengan pemrograman PHP ketika formnya akan diproses dan dikoneksikan ke sebuah database. Namun pada video kali ini di HTML dasar kita hanya belajar membuat form yang bisa dilihat ya di halaman web ya. Nah, untuk form atau formulir ya nanti memang berupa inputan, berupa teks tadi ya, berupa password, radio button yang hanya bisa memilih salah satu, checkbox ya, checklist yang bisa di-checklist lebih dari satu, tombol untuk mengeksekusi submit atau membatalkan reset ya. Selain inputan ada juga nanti berupa text area yang nanti menginputnya banyak karakter yang tak terbatas ya, sehingga alangkah baiknya nanti menggunakan text area ya. Satu lagi untuk seleksi select option nanti berupa drop down ya, pilihan ke bawah nanti kita gunakan text select option ya. Baik teman-teman, silakan dibuka visual code-nya latihan 3 ya. Pada materi sebelumnya kita sudah latihan 1 terkait format teks ini ya, latihan 2 terkait table. Nah, sekarang latihan 3 teman-teman terkait form ya. Oke, judulnya kita di sini kasih judul latihan form HTML. Ya, baik. Kita awali dengan tadi ya, form, tutup form. Ya, diberi nama name sama dengan formulir misalnya ya. Baik teman-teman, karena kita belum memproses, maka untuk atribut action dan metode kita skip terlebih dahulu ya. Baik, kita lihat hasil jadinya. Ini kalau dilihat berbentuk tabel ya. Ya, sambil teman-teman nanti mengulang materi table. Ada table header, ini buku tamu saya ganti nanti formulir online. Ada label-label nama, password, gender, hobi. Ini kolom pertama. Ada isian form, ada teks, ada password, ada radio dan seterusnya. Ini kolom kedua. Nah, pada tabel body yang warna putih ini teman-teman, ini kalau kita lihat ada 6 baris. Baris nama, password, gender, hobi, pendidikan, dan komentar. Kolomnya 2 ya. Baik, berarti ya formnya kita bungkus ya dalam tabel, tutup tabel ya. Tidak perlu dikasih border ya, paling align sama dengan center. Lalu kita berikan cell padding mungkin ya, biar ada jarak teks dengan batasannya. Cell padding ya sama dengan 10 pixel ya. Sama lebar mungkin ya, lebar ya kita kasih lebarnya misalnya 50% ya dari lebar layar. Ya, baik ya.
Untuk mapping area pertama, table header, T-head, tutup T-head dengan satu baris, TR, tutup TR, ya, kasih warna pink ya, sesuai workshop yang sudah diberikan, ya, warnanya pink. Ya, baik, seperti itu teman-teman. Untuk keterangan formulir atau sidik buku tamu, teman-teman di call span harusnya 2 kolom menjadi 1. Ini dicetak tebal dan di tengah, maka kolomnya kita berikan tagging TH. TH di call span sama dengan 2. Ya, ini kasih aja keterangannya formulir. Oke, itu dulu ya teman-teman ya, tabelnya baru tabel header. Ya, kita buka di foldernya. Oke, foldernya yang Rabu pagi, yang latihan 3 ya. Saya double klik aja di foldernya, ini menggunakan browser Google Chrome gitu ya. Baik, ini formulir ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita buat tabel bodinya di bawah table header. Table body, tutup table body. Barisnya kita buat TR, tutup TR. Satu barisnya ada 2 kolom ya, pakai TD untuk cetak data biasa, tidak tebal dan tidak di tengah ya. Kalau TH itu otomatis tebal dan di tengah ya. Baik teman-teman, kita lihat tadi ada 2 kolom label sama inputan formnya ya. Maka teman-teman kita masukkan masing-masing baris 2 kolom. Saya copy, paste, oke. Satu baris dengan 2 kolom. Ini karena tadi ada 6 baris di table bodinya, kita copy paste sebanyak 5 kali ke bawahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di copy paste ya, teman-teman ya. Baik ya, satu baris dengan 2 kolom, ini ada 6 baris ya. Kolom pertama labelnya adalah input nama. Ya, maka ya elemen formnya tadi sudah kita lihat input. Nah, input adalah salah satu tag HTML yang tidak berpasangan untuk penutupnya, self tag ya, berarti ditutup pada dirinya sendiri, ini slash tanggal lulusan. Tipenya sama dengan teks. Nah, ini tinggal pilih ya. Teks ya, lalu teman-teman name-nya ya sama dengan nama. Nah, pemberian name elemen form seperti variabel tidak boleh ada spasi, tidak boleh didahului dengan spesial karakter atau angka, huruf kecil semua ya. Kalau ada 2 kata nanti gunakan underscore, misalnya nama lengkap, gitu ya. Ini sama seperti variabel. Lalu ada value nilainya karena nanti ya akan diinput oleh user, maka value-nya kita kosongkan atau bisa dikasih placeholder isi nama Anda gitu ya. Maka teman-teman di sini kalau kita lihat ya, isi nama Anda sebagai placeholdernya. Ya, oke, itu ya teman-teman ya. Silakan ingin ada placeholdernya atau tidak ya, itu tergantung teman-teman ya. Sementara saya kosongin dulu ya. Baik, sekarang inputan yang kedua yaitu sesuai latihan adalah berupa password yang tidak kelihatan ya. Baik ya, saya kasih labelnya password untuk inputan karena polanya sama, di copy paste aja ya. Ini kita Ctrl C, taruh di sini, ya di enter. Pada baris kedua kolom kedua ya. Input type ya sama dengan password. Ya, karena tipenya password biar tidak terlihat. Ya, name-nya password juga. Value-nya kita kosongin aja gitu ya. Password. Ya. Oke, teman-teman kita simpan. Ya, maka di sini ya, nama terlihat teksnya, tapi kalau password bulat-bulat. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah 2 inputan. Input type sama dengan teks, input type sama dengan password. Ya, baik, selanjutnya kita mau belajar inputan radio ya, yang hanya bisa memilih salah satu, contohnya jenis kelamin atau gender, pastinya hanya bisa memilih salah satunya ya. Baik, berarti di baris ketiga gender ya,
atau jenis kelamin bebas ya. Lalu teman-teman kita buatkan input self tag ya, langsung ditutup. Tipenya apa? Radio tadi ya, radio. Nah ini dia sudah ada autocomplete-nya di Visual Code. Name-nya kita singkat aja JK, jenis kelamin ya. Value-nya, nah ini harus ditentukan, jangan kosong. Kita tentukan laki-laki. Lalu untuk labelnya laki-laki. Tapi yang diproses teman-teman ke database atau proses yang lain yang di value. Kalau laki-laki ini label saja ya. Kalau L nanti yang akan diproses ya. Dua ya, laki-laki dan perempuan di copy paste. Ctrl C, Ctrl V ya, tetap name-nya JK, yang value kedua adalah P yaitu perempuan. Perempuan. Ya, begitu ya, disimpan, di refresh lagi halaman webnya. Ya, maka ini. Jika hanya bisa salah satu ya. Jika terlalu rapat, teman-teman bisa menambahkan spesial karakter di antaranya di sini ya, di antara laki-laki perempuan yaitu spesial karakter dan NBSP. NBSP, non break space. Ya. Oke, seperti itu. Jadi ini menambah satu kali spasi. Nah, gitu ya. Ya, perhatikan di sini hanya bisa lebih dari satu. Ketika teman-teman ingin memberi nilai default atau formnya ketika kali pertama dibuka langsung terpilih gender laki-laki, maka ada atribut tambahan adalah checked. Misalnya tadi yang terpilih laki-laki ya defaultnya, nanti walaupun bisa diubah checked. Nah ini teman-teman untuk pilihan yang laki-laki langsung terpilih ya nilai default ya. Ini saya buka lagi kembali halamannya, saya refresh. Nah, gitu ya laki-laki, walaupun nanti bisa dipilih ulang. Baik, itu ya teman-teman untuk inputan radio. Sekarang checkbox ya, checklist yang bisa memilih dari satu, yaitu contohnya hobi. Di sini ada 3, ada 4. Coba kita masukkan pada baris keempat. Ya, di sini ya hobi. Lalu teman-teman ya untuk inputannya, ini copy paste juga boleh ya. Dari radio, Ctrl C, lalu sini Ctrl V, tapi inputannya tipenya adalah checkbox. Checkbox ya, name-nya ini hobi ya, HB, misalnya saya singkat, hobi HB, di sini value-nya ya misalnya hobinya memasak. Nah, kita samakan saja value sama labelnya ya teman-teman, memasak ya. Kita buat teman-teman 3 kali di bawahnya ya, kita copy paste. Oh ya, pindah baris dulu ya. Kita ingin dia pindah baris, diberi tagging BR. Break row ini juga self tag yang ditutup pada dirinya sendiri. Kita copy paste 3 kali ke bawahnya. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ya, baik. Teman-teman, kita ubah value-nya dan labelnya. Memasak, membaca, ya, membaca. Lalu di sini menulis, ya hobinya menulis misalnya buku atau menulis jurnal, ya silahkan disesuaikan. Satu lagi mungkin hobinya adalah olahraga. Ya nanti disesuaikan teman-teman ya untuk isinya atau listnya. Intinya polanya seperti ini di HTML untuk membuat inputan yang berupa checkbox ya. Maka hasilnya teman-teman seperti ini. Hobinya bisa dipilih lebih dari satu. Ketika label hobinya ingin ditarik ke atas karena by default vertical line-nya adalah middle, maka kita bisa kasih ya di TD hobi ini vertical line-nya adalah top. Ya, V align di TD hobi ya. V line sama dengan top. Nah, gitu teman-teman. Maka hasilnya seperti ini, ya. Oh iya, antara checkbox dengan radio button sama. Untuk nilai default yang terpilih adalah checked. Misalnya yang terpilih ya membaca dan menulis. Maka teman-teman di taggingnya bisa ditambahkan atribut membaca dan menulisnya sebelum tutup, yaitu checked, terpilih.
walaupun nanti bisa dipilih ulang sebagai nilai di default ya. Ya, saya simpan, maka formnya ketika pertama kali dibuka yang tercekat sama seperti gender adalah membaca dan menulis, walaupun nanti bisa dipilih ulang. Ya, baik teman-teman, sudah 4 inputan, teks, radio, lalu teks, password, radio, dan di sini checkbox ya. Baik, sekarang kita select option ya. Kita buka yang select option, pilihan, select name, dan value. Kalau size ini opsional ya. Baik, kita masukkan berarti di baris kelima, pendidikan ya, pendidikan terakhir, pendidikan terakhir ya, atau tamatan apa. Maka teman-teman di kolom keduanya, di TD keduanya ada tagging form, yaitu elemen form select, select name, namanya misalnya pendidikan. Ini wajib diberi nama ya teman-teman ya, untuk semua elemen-elemen form agar pas diproses nanti dipanggil name elemen formnya ya. Select, tutup select. Untuk pilihannya opsi atau option value ya, kita kosongin dulu, lalu tutup option. Ini kita copy paste pilihannya 4 ya, misalnya ya, berarti kita copy paste 4 kali, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V ya. Nah, di sini kosong opsi pertama karena ada keterangan misalnya pilih pendidikan terakhir. Ini semacam ada keterangan diperintahkan untuk memilih ya. Misalnya pendidikan terakhirnya teman-teman ya, nanti yang pertama ya SMA, value ini kita samakan juga SMA. Yang kedua misalnya D3, ini D3 misalnya. Di sini S1, S2, S3 silakan jika teman-teman mau ditambahkan ya. S1 ya boleh deh kita tambahkan, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, tambah pendidikan terakhirnya ada yang S1, ada yang S2, dan ada yang S3. Ya, baik teman-teman ya, ini saya simpan. Maka teman-teman yang tampil adalah seperti ini. Pilih pendidikan terakhir, nanti tinggal pilih. Nah, berbeda dengan radio button dan checkbox ya, untuk select option yang terpilihnya, yang nilai defaultnya itu menggunakan teman-teman atribut tambahan selected. Misalnya S1 ya, defaultnya pendidikan terakhirnya S1. Maka S1-nya dikasih di dalam opsinya ya, setelah atribut value selected. Maka ketika kita buka dari awal formnya, maka S1-nya sudah terpilih, walaupun nanti bisa dipilih ulang gitu ya. Ini saya refresh, shift reload. Nah, S1 terpilih, walaupun ini nanti bisa dipilih ulang ya. Oke, sudah 5. Nah, sekarang yang belum tinggal text area ya, yang lain sudah ya. Oh, tombol belum nanti di table footer, yang lain sudah ya. Teks, password, radio, checkbox ya, text area, select option. Terakhir text area ya, untuk menampung ya inputan yang banyak karakter, misalnya alamat, kesan pesan kan banyak ya. Maka gunakan text area dengan atribut name. Nah, untuk menampungnya gunakan kolom dan baris. Call-nya misalnya menampung 300 teman-teman karakter. Ya, walaupun nanti bisa lebih ya. Call-nya misalnya 3 misalnya 30 ya, row-nya 10 ya, teman-teman silakan diatur sendiri ya untuk nanti kolom dan barisnya ya. Berarti di baris ke-6 terakhir ya, misalnya alamat ya, alamat kan ada RT RW, nama jalan, kode pos dan lain sebagainya ya, ini agak panjang. Maka bisa kita gunakan ya elemen form, text area. Nah, ini ada pasangannya, tutup text area, diberi name ya, lalu name-nya misalnya alamat ya, misalnya menampung 500 karakter ya, berarti kolomnya misalnya ya 100 ya, barisnya 5 berarti ya, kan 500 karakter, walaupun nanti bisa lebih ya. Rows ya sama dengan 5 ya, seperti itu teman-teman. Maka ya hasilnya teman-teman seperti ini. Nah gitu ya. Oh, ke kolomnya kebanyakan ya, teman-teman bisa atur misalnya 50 saja Pak,
Oke, di sini berarti 500 karakter ya, di sini 10 barisnya. Ya, dipersilakan, diberi kebebasan. Nah, seperti itu ya. Oh, alamat ingin di atas labelnya. Jangan lupa seperti hobi diberikan vertical line pada tagging TD-nya. V line sama dengan top. Nah, begitu ya teman-teman ya. Maka alamatnya di atas. Ini kalau kita inputnya banyak, 1000 karakter nggak masalah. Ini saya enter aja. Maka scrollnya akan aktif gitu ya. Ketika melebihi tadi batas awalnya yang hanya 500 karakter ya. Oke teman-teman, seperti itu sudah selesai, hampir selesai semua, tinggal tombol ya di table footer ya, tabel header, tabel body, tabel footer. Maka kita copy paste saja pola mapping areanya, table header ya di atas ya. Nah ini dia table header, tutup table header, kita copy paste ke bawahnya. Nanti ada pertanyaan, kok table footernya habis kepala, lalu bodinya terakhir? Nggak masalah, HTML-nya akan cerdas. Ketika teman-teman taruh tabel footer paling atas, tabel footer ya, maaf, paling atas ya, maka HTML cerdas. Yang footer diletakkan di bawah, yang T-head diletakkan paling atas, yang T-body di tengah-tengah, tidak masalah. Tapi memang alangkah baiknya mengetikkan ya area-area tabelnya berurutan kepala, body sama foot. Nanti kita buktikan ya, footernya habis kaki nih. Ya, misalnya di sini ada tombol simpan dan batal. Tadi apa? Input type sama dengan submit. Ya, di resume tagging HTML-nya input type, kalau tombol eksekusi itu submit atau button juga bisa ya. Silakan. Name ya sama dengan simpan. Nah, untuk keterangan tombolnya ada value seperti input type sama dengan text, value-nya apa? Value-nya simpan, ya S-nya besar misalnya ya, simpan. Oke, teman-teman. Ya, ini kita copy paste ya, Ctrl C. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini value-nya batal ya. Batal. Oke, di sini reset. Ya, tipenya teman-teman reset. Name-nya batal. Gitu ya. Baik ya, seperti itu ya. Oke, saya simpan. Ini tab footer-nya setelah table header ya. Table body-nya di bawah nggak masalah. HTML-nya cerdas ya. Kita lihat hasilnya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Maka teman-teman table footer memang selayaknya diletakkan di footer di bawah, table header diletakkan di atas, table body di tengah-tengah. Ya, baik itu ya teman-teman tentang pembelajaran formulir atau form di elemen HTML. Ya, memang kalau di HTML baru sekedar tampilan, belum bisa diproses ya. Nanti diprosesnya dengan bahasa pemrograman ya. Demikian pembelajaran tentang form di HTML. Ya, selamat mencoba, semoga berhasil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.